Assalamualaikum semuanya. Jadi, hari ini aku mau cerita tentang kisah hantu-hantu di film horor Jepang yang ternyata ada di kisah nyatanya. Yang pertama yang mau aku ceritain adalah kisah tentang film yang berjudul Hikiko-san. Kisah si Hikiko ini emang gak seterkenal kisah si Sadako atau si Hanako. Tapi di Jepang, kisah hantu anak-anak ini cukup terkenal dan sudah dibuatkan beberapa film. Antara lain, film Shin Hikiko-san, Hikiko-san versus Sadako, dan masih banyak lainnya. Hikiko bercerita tentang hantu gadis cilik yang semasa hidupnya kerap dibully. Setelah meninggal, dia kembali sebagai sosok hantu yang kerap memburu murid-murid di sekolah. Jika dilihat dari kejauhan, Hikiko tampak sedang menyeret boneka, tetapi bila didekati, ternyata mayat manusia yang diseretnya. Menurut legenda, Hikiko selalu menjadi korban penindasan, baik oleh orang tuanya maupun teman-teman di sekolahnya. Karena penyiksaan yang sering dialaminya, tubuh Hikiko memiliki banyak cacat. Pada satu versi cerita, Hikiko tewas terseret mobil karena keisengan teman-teman di sekolahnya. Setelah meninggal dunia, hantunya kerap mencari korban, menyeret tubuh mereka sepanjang jalan hingga tercerai-berai. Kisah yang kedua adalah kisah hantu Teke-Teke. Teke-Teke merupakan film horor bersutan sutradara Koji Shiraishi pada tahun 2009. Menceritakan tentang kumpulan siswa SMA yang mencoba memecahkan misteri hantu Teke-Teke. Teke-Teke juga termasuk cerita hantu yang paling sering diperbincangkan di Jepang. Konon, dia hantu seorang wanita yang mati mengenaskan di stasiun kereta di Hokkaido. Si wanita terjatuh di atas rel dan tubuh bagian bawahnya terlindas kereta. Arwahnya yang penasaran lantas menghantui seluruh kota untuk mencari bagian yang hilang. Lanjut ke kisah yang ketiga, yaitu tentang Bancho Shirayashiki atau Okiku. Sebenarnya, Sadako memang hanya karakter rekaan novelis Koji Suzuki. Namun karakter ini memang dimodifikasi dari berbagai karakter Onryō, hantu pembalas dendam yang dikenal di legenda-legenda. Salah satu inspirasinya adalah Bancho Shirayashiki yang memberikan deskripsi tentang Okiku. Sama seperti Sadako, Okiku juga dilemparkan ke dalam sumur. Sampai saat ini, sumur tempat jenazahnya dibuang di Puri Himeji yang masih ada sampai sekarang. Menurut salah satu versi cerita, Okiku adalah pelayan yang menghilangkan 1 dari 10 pusaka milik tuannya. Setelah kematiannya, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Jadi, sampai angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan memilukan. Kabarnya, arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak menang untuk melengkapi hitungannya. Yang keempat adalah kisah Yotsuya Kaidan atau Oiwa. Sama seperti Sadako, roh Kayako yang menghantui film Ju-on The Grudge juga cuma rekaan. Kisahnya terinspirasi dari legenda Yotsuya Kaidan. Jika Kayako disiksa sampai habis oleh penggambaran yang pencemburu, Yotsuya Kaidan menceritakan tentang Oiwa. Oiwa adalah istri yang setia mengabdi pada suaminya, yaitu Tamiya Iemon. Iemon yang kehilangan pekerjaannya harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Karena muak dengan kesulitan yang sekarang, dia mulai membenci sang istri karena kepincut oleh cucu tetangganya yang kaya raya. Iemon meracuni Oiwa agar dia bisa menikah lagi. Racun tersebut membuat tubuh Oiwa cacat dan dia mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Di hari pernikahan Iemon, hantu Oiwa menuntut balas. Saat Iemon membuka cadar istri barunya,
Yang terlihat adalah wajah Oiwa yang rusak. Yang kelima, yaitu kisah Toire no Hanako-san. Ada 2 film yang bercerita tentang Hanako, si hantu toilet. Film pertama adalah Misteri Sekolah yang dirilis pada tahun 1995, sementara film lainnya adalah Toire no Hanako di tahun 1998. Film yang kedua ini bercerita tentang Hanako, hantu gadis cilik yang kerap muncul di toilet lantai 3 gedung sekolah tua. Hanako menggambarkan gadis cilik dengan rambut pendek dan mengenakan rok merah. Menurut legenda, Hanako terbunuh saat serangan udara pada zaman Perang Dunia II. Versi lain mengutip Hanako yang dikeluarkan oleh predator seksi yang mendapatinya bersembunyi di dalam toilet. Kisah Hanako sangat populer di tahun 1980-an dan masih sering terdengar sampai saat ini. Kisah yang keenam ini sekaligus kisah yang terakhir, yaitu kisah Kuchishake Onna, hantu Jepang yang terakhir. Dia adalah hantu wanita cantik yang terbunuh dengan mulut yang sobek. Arwahnya bergentayangan sebagai sosok wanita yang misterius dengan topeng tertutup kipas atau shawl. Dia akan bertanya kepada calon korbannya, "Apakah aku cantik?" Jika dijawab iya, Kuchishake Onna akan membuka topeng dan membuka mulutnya yang sobek dari ujung telinga kiri hingga ke telinga kanan. Setelah itu dia akan bertanya lagi, "Bagaimana kalau sekarang?" Jika dijawab iya, Kuchishake Onna akan mengoyak mulut korbannya dengan gunting atau pisau agar mirip dengan dirinya. Jadi itulah kisah-kisah hantu wanita yang ada di dalam film horor Jepang yang ternyata ada di dalam cerita nyata.